Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alvareza dengan akhiran NIM 057 dari kelas 2023B. Di sini saya akan memaparkan tentang mitigasi harmonisa dalam jaringan listrik industri. Latar belakang. Harmonisa adalah gelombang tegangan atau arus listrik dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental 50 Hz atau 60 Hz yang dihasilkan oleh peralatan elektronik modern seperti inverter, rectifier, dan motor berkecepatan variabel. Keberadaan harmonisa yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya rugi daya pada transformator dan kabel, gangguan pada sistem kontrol otomatis, pemanasan berlebih pada peralatan listrik, serta menurunnya efisiensi dan keandalan jaringan listrik industri secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan untuk kita memerlukan strategi mitigasi daya untuk menjaga kualitas daya yang optimal. Dengan menerapkan metode mitigasi, kita dapat mengurangi dampak negatif harmonisa, sehingga peralatan listrik dapat beroperasi dengan lebih stabil dan efisien. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama, menganalisis sumber dan karakteristik harmonisa dalam jaringan listrik industri. Yang kedua, memberikan rekomendasi terbaik untuk pengendalian harmonisa. Yang ketiga, mengevaluasi metode mitigasi harmonisa yang tersedia. Manfaat yang pertama, bagi industri, meningkatkan efisiensi energi dan umur peralatan listrik. Lalu bagi akademisi, menambah wawasan dalam bidang kualitas daya listrik. Bagi regulator, sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan terkait standar kualitas daya listrik. Lalu di sini terdapat konsep dasar harmonisa. Gelombang harmonisa ini dapat mengganggu bentuk gelombang sinusoidal ideal dari tegangan dan arus listrik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan distorsi daya listrik dan menurunkan kualitas daya dalam jaringan listrik industri. Lalu ada beberapa sumber utama harmonisa dalam jaringan listrik industri. Yang pertama ada beban non-linear. Beban non-linear adalah jenis beban yang mengubah bentuk gelombang arus listrik dari bentuk sinusoidal ideal menjadi bentuk gelombang yang lebih kompleks. Yang kedua, peralatan elektronik daya seperti inverter, rectifier, dan konverter digunakan mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC dan mengoptimalkan konsumsi daya. Namun, peralatan ini juga menjadi penyebab utama munculnya harmonisa karena cara mereka memproses daya listrik. Yang ketiga, transformator yang dioperasikan dalam kondisi tidak normal. Contohnya seperti operasi dalam kondisi jenuh magnetik atau beban yang berlebihan, juga dapat menjadi sumber harmonisa. Dampak harmonisa. Di sini dampak harmonisa ada 4. Yang pertama, distorsi tegangan dan arus. Harmonisa menyebabkan distorsi pada bentuk gelombang tegangan dan arus yang seharusnya berbentuk sinusoidal murni. Distorsi ini terjadi karena adanya komponen harmonisa dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar dari 50 Hz atau 60 Hz yang bercampur dengan gelombang utama. Yang kedua, pemanasan berlebih pada transformator dan motor listrik. Harmonisa dalam jaringan listrik dapat menyebabkan peningkatan pemanasan pada peralatan listrik, terutama pada transformator dan motor listrik. Yang ketiga, gangguan pada sistem kontrol dan proteksi. Harmonisa dapat mengganggu sistem kontrol dan proteksi dalam jaringan tenaga listrik industri yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keandalan operasi sistem tenaga. Yang keempat, penurunan efisiensi energi dan peningkatan biaya operasional. Salah satu dampak paling signifikan dari harmonisa dalam jaringan listrik industri adalah meningkatnya konsumsi energi dan biaya operasional. Lalu di sini ada metode mitigasi. Metode mitigasi yang dapat diambil di sini ada 4. Untuk yang pertama ada filter pasif. Filter pasif sendiri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari komponen pasif seperti induktor, kapasitor, dan resistor.
yang dirancang untuk menyerap atau memblokir frekuensi harmonisa tertentu, sehingga hanya frekuensi fundamental 50 Hz atau 60 Hz yang tetap mengalir dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua ada filter aktif. Filter aktif sendiri menggunakan elektronika daya dan sensor arus untuk mendeteksi harmonisa dalam sistem, dan kemudian menghasilkan sinyal arus yang berlawanan atau anti harmonik untuk menghilangkan atau mengurangi harmonisa tersebut. Yang ketiga, peran kapasitor dalam mengurangi harmonisa. Kapasitor sering digunakan dalam kompensasi daya reaktif untuk meningkatkan faktor daya dalam sistem tenaga listrik industri. Yang keempat, desain jaringan tenaga listrik. Desain jaringan tenaga listrik yang baik juga dapat membantu mengurangi dampak dari harmonisa. Lalu di sini ada standar harmonisa. Untuk yang pertama ada IEEE 519. IEEE 519 adalah standar yang diterbitkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers untuk menetapkan batas harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tegangan dan arus harmonisa dalam suatu sistem tidak mengganggu operasi peralatan listrik dan sistem tenaga secara keseluruhan. Di sini juga terdapat batas harmonisa tegangan dan juga batas harmonisa arus. Dengan catatan untuk batas harmonisa tegangan, THD per V atau total THD strip V, total harmonic distortion voltage, menunjukkan distorsi total pada tegangan dalam jaringan listrik. Lalu di sini untuk catatan batas harmonisa arus, semakin kecil rasio ISC atau IL, semakin besar batas THDI yang diperbolehkan, karena dengan sistem dengan kapasitas kecil lebih rentan terhadap dampak harmonisa. Lalu yang kedua ada IEC 6000. IEC 6000 adalah standar yang diterbitkan oleh International Electrotechnical Commission yang membahas kompatibilitas elektromagnetik dan pengendalian harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Di sini juga terdapat batas harmonisa tegangan. Untuk jenis tegangan fasa ke netral, DADV maksimalnya adalah 8,0. Lalu tegangan fasa ke fasa 10,0%. Di sini juga ada batas emisi harmonisa arus. Untuk peralatan listrik dengan daya lebih dari 16 ampere, kurang dari 16 ampere per fasa, rumah tangga dan komersial, batas harmonisa arus harus sesuai dengan IEC 6032. Untuk peralatan listrik dengan daya lebih dari 16 ampere per fasa, contohnya seperti industri atau komersial besar, batas harmonisa harus diatur dalam IEC 6034. Lalu di sini yang ketiga adalah peraturan nasional tentang kualitas daya listrik di industri. Tentunya selain standar internasional seperti IEE 519 dan IEC 6000, tentunya beberapa negara memiliki regulasi nasional yang mengatur batas harmonisa dan kualitas daya listrik. Contoh peraturan nasional yang pertama di Indonesia, peraturan dari PLN dan SNI, SPLN D5.004 strip 1 2012 mengatur batas THDV kurang dari 5% untuk sistem tegangan menengah dan tinggi. SNI yang kedua, SNI IEC 6000 diadopsi untuk standar kompatibilitas elektromagnetik. Untuk peraturan yang kedua dari Amerika Serikat, tetap menggunakan IEE 519 sebagai pedoman utama untuk batas harmonisa dalam sistem tenaga listrik industri. Lalu di Uni Eropa menggunakan standar IEC 6000 sebagai regulasi utama untuk pengendalian harmonisa dan kompatibilitas elektromagnetik. Lalu di sini terdapat juga metode pengumpulan data.
Untuk memperoleh data yang akurat dan menentukan strategi mitigasi yang aktif, berikut adalah metode penelitian yang dapat diterapkan. Untuk yang pertama, dalam pengukuran harmonisa menggunakan Power Quality Analyzer atau PQA. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menganalisis distorsi harmonisa pada tegangan dan arus dalam jaringan listrik industri menggunakan Power Quality Analyzer. Yang kedua, studi kasus pada industri dengan gangguan harmonisa tinggi. Tujuannya untuk menganalisis dampak harmonisa pada sistem tenaga listrik industri yang memiliki banyak beban non-linear dan mencari solusi mitigasi yang tepat. Yang ketiga, simulasi menggunakan perangkat lunak analisis daya listrik. Tujuannya adalah mensimulasikan efek harmonisa pada sistem tenaga listrik industri dan menguji metode mitigasi sebelum diterapkan di lapangan. Lalu, terdapat juga metode analisis data. Yang pertama, analisis spektrum harmonisa pada sistem tenaga. Tujuannya adalah untuk mengetahui komposisi harmonisa dalam sistem tenaga listrik dengan mengidentifikasi orde harmonisa utama dan pola distribusinya. Langkah-langkah analisis: yang pertama, pengolahan data pengukuran; yang kedua, visualisasi spektrum harmonisa; yang ketiga, interpretasi hasil. Lalu untuk metode analisis data yang kedua adalah evaluasi efektivitas metode mitigasi berdasarkan data pengukuran. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa efektif suatu metode mitigasi, misalnya pemasangan filter harmonisa, dalam mengurangi distorsi harmonisa. Langkah-langkah evaluasi: yang pertama, pengambilan data sebelum dan sesudah mitigasi; yang kedua, analisis perubahan parameter; yang ketiga, kriteria efektivitas. Lalu, hasil dan pembahasan. Sumber-sumber harmonisa utama. Berdasarkan pengukuran dan analisis, sumber utama harmonisa dalam sistem tenaga listrik industri meliputi. Di sini terdapat tabelnya dari sumber harmonisa, jenis peralatan, orde harmonisa dominan, dan karakteristik gelombang. Lalu ada titik-titik dengan tingkat harmonisa tinggi. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik sistem tenaga, seperti panel distribusi utama, subpanel, dan beban individu, untuk mengidentifikasi lokasi dengan harmonisa tertinggi. Di sini terdapat dua tabel. Kesimpulannya adalah titik dengan harmonisa tertinggi ditemukan pada subpanel yang melayani VVD, VFD, dan UPS dengan THDI melebihi 14%, yang menunjukkan pengaruh signifikan dari beban non-linear. Lalu ada analisis hubungan antara jenis beban dan tingkat harmonisa yang dihasilkan, beban non-linear dan pengaruhnya terhadap harmonisa. Di sini juga terdapat tabel untuk yang A, pernyataan yang A, dari jenis beban, karakteristik arus, dampak pada harmonisa, dan juga orde dominannya. Lalu yang B adalah dampak harmonisa pada efisiensi dan keandalan sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisa yang tinggi menyebabkan: yang pertama, pemanasan terlebih pada trafo dan motor, tentunya mengurangi umur peralatan. Yang kedua, gangguan pada sistem kontrol dan proteksi, potensi trip breaker yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, penurunan efisiensi energi, menyebabkan peningkatan konsumsi daya dan biaya operasional. Lalu di sini juga berikutnya adalah analisis efektivitas metode mitigasi. Yang pertama, perbandingan kinerja filter pasif dan aktif dalam menurunkan harmonisa. Di sini juga terdapat hasil pengukurannya, baik menggunakan filter pasif, filter aktif, maupun tanpa filter. Dan di sini juga ada keunggulan dan kekurangan dari masing-masing filter, dari filter pasif dan juga filter aktif. Lalu yang kedua, pengaruh kompensasi daya reaktif terhadap harmonisa. Yang pertama, pengaruh kapasitor terhadap harmonisa. Di sini terdapat tabelnya.
baik dari kondisi tanpa kapasitor dengan kapasitor standar ataupun dengan kapasitor plus reaktor atau tuned filter, dan juga terdapat dampak-dampaknya. Yang kedua, penggunaan STATCOM sebagai alternatif. Di sini menggunakan metode tanpa kompensasi, kapasitor standar, dan metode STATCOM. Juga terdapat nilai faktor dayanya. Yang ketiga, evaluasi perubahan kualitas daya setelah penerapan metode mitigasi. Setelah menerapkan metode mitigasi, dilakukan evaluasi kualitas daya berdasarkan beberapa parameter utama. Yang pertama, perbandingan kualitas daya sebelum dan sesudah mitigasi. Di sini terdapat tabelnya. Kesimpulannya adalah filter aktif memberikan reduksi harmonisa terbaik dan meningkatkan faktor daya secara signifikan. Yang kedua, STATCOM meningkatkan faktor daya tanpa menambah harmonisa dan menjadikannya solusi terbaik untuk kompensasi daya reaktif. Yang ketiga, filter pasif efektif untuk mengurangi harmonisa tertentu tetapi kurang fleksibel. Di sini kesimpulannya dari penyampaian saya yang tadi, penyampaian materi tentang mitigasi harmonisa. Sumber harmonisa. Harmonisa dalam sistem tenaga listrik industri umumnya disebabkan oleh beban non-linear seperti konverter daya, inverter, UPS, dan VFD, dan juga peralatan elektronik lainnya. Beban ini mengubah bentuk gelombang sinusoidal ideal menjadi bentuk yang terdistorsi sehingga menghasilkan harmonisa dalam jaringan listrik. Yang kedua, ada dampak harmonisa. Yang pertama dari dampak harmonisa adalah distorsi tegangan dan arus yang dapat merusak peralatan yang sensitif. Yang kedua, pemanasan berlebih pada trafo dan motor menyebabkan penurunan umur peralatan. Yang ketiga, gangguan pada sistem kontrol dan proteksi mengakibatkan gagalan operasi peralatan otomatis. Lalu yang terakhir dari dampak harmonisa adalah penurunan efisiensi energi dan peningkatan biaya operasional karena giroh daya yang lebih dan tinggi. Mitigasi harmonisa, metode utama yang digunakan untuk mengurangi harmonisa bisa menggunakan filter pasif, filter aktif, kompensasi daya reaktif, dan desain jaringan yang optimal. Lalu di sini juga terdapat saran. Yang pertama, gunakan filter aktif untuk fleksibilitas maksimal. Yang kedua, gabungkan filter pasif untuk efisiensi biaya. Yang ketiga, optimalkan kompensasi daya reaktif dengan STATCOM. Lalu yang keempat, perbaiki desain jaringan untuk mengurangi distorsi. Yang kelima, lakukan pemantauan dan audit kualitas daya secara berkala. Yang keenam, analisis perbandingan kinerja filter dalam kondisi beban berbeda. Yang terakhir, studi eksperimental untuk validasi model simulasi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait metode mitigasi harmonisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.